Makanya tahun 2020 kita canangkan strategi namanya taktik. Tax Avoidance Comprehensive Treatment with Integrity and Cooperativeness. Intinya taktik adalah kolaborasi aktif antara kantor pajak, wajib pajak, dan para stakeholder. Hey. Hai kawan pajak, senang sekali ya rasanya kami sudah hadir di sini menemani kawan pajak di acara perdana podcast KPP Madya Batam. Tepuk tangan dulu ya Bu ya. Jadi mulai tahun 2022 ini KPP Madya Batam mulai memiliki media edukasi dan informasi perpajakan melalui ini podcast. Podcastnya Ngopi Pagi. Hey. Karena hari ini adalah tayangan perdana podcast KPP Madya Batam, maka kita akan membahas mengenal lebih jauh KPP Madya Batam itu seperti apa. Tapi pada awalnya kita akan memperkenalkan diri. Host pada hari ini saya Suhastin, kasih pelayanan KPP Madya Batam, dan rekan saya Fauzia Ainisa, penyuluh pajak KPP Madya Batam. Nah, tamu perdana pada pagi hari ini adalah sosok yang sangat kami hormati di KPP Madya Batam. Beliau adalah Bapak Ahmad Amin. Selamat datang Pak Amin. Terima kasih kesempatannya. Sedikit profil singkat mengenai beliau. Beliau lahir di Jepara tanggal 15 Desember tahun 1976 dan alhamdulillah sudah dikaruniai 4 anak, dan juga di tubuh beliau yang sehat dan atletis ini gak lepas dari hobi olahraga. Beliau hobinya adalah lari, freeletics, kemudian juga aktivitas sport lainnya. Di balik tubuh yang sehat juga terdapat sosok yang pintar. Beliau adalah lulusan STAN dan juga sudah menyandang gelar master, tidak hanya 1 tapi sudah 2. Gelar masternya yang 1 itu di bidang administrasi perpajakan dan yang satunya lagi di bidang hukum. Konsentrasinya adalah hukum bisnis. Nah, beliau ini juga merupakan lead negosiator yang sudah melanglang buana di beberapa negara, menjalin hubungan kerjasama dengan negara luar. Oke, langsung saja kami perkenalkan ya. Beliau inilah sosoknya Bapak Ahmad Amin. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak, bagaimana Pak kondisinya di pagi hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, very nice. Yeah. Terima kasih Pak telah meluangkan waktunya di podcast perdana pada pagi hari ini. Saya tadi dengar sedikit mengenai profil Pak Amin yang luar biasa. Salah satunya yang saya sangat terkesan adalah sebagai negosiator dengan pihak luar negeri. Itu kan jarang orang yang diberikan kepercayaan atau amanah seperti itu. Saya pengen tahu nih Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak di Direktorat Jenderal Pajak sampai dengan bisa menjadi negosiator yang sangat membanggakan menurut saya. Silakan Pak. Mungkin saya pikir lead negosiator ini sudah jabatan sebelumnya ya. Saya tetap saat ini adalah sebagai kepala KPP Madya Batam. Walaupun memang sebelumnya saya diberikan amanah kepercayaan menjadi lead negosiator di bidang international taxation. Sekilas mengenai perjalanan karir saya di DJP dimulai tahun 1999 dan 2000. Saat itu saya ya menjadi pegawai pelaksana yang seperti teman-teman saat ini ya. Lulusan dari STAN, kemudian bekerja administratif dari seksi ke seksi. Saya bahkan pernah melakukan pekerjaan sangat clerical seperti ya menyopek SSP Bu. Kalau dulu Bu Astin pernah menyaksikan seperti apa LPAD ya Pak ya? LPAD. Betul, LPAD, kemudian men-sorting SPT itu pernah saya lakukan. Ya. Saya juga pernah menjadi petugas penghitung gajinya, jadi PDG. Iya, udah tahu ya Pak ya, gajinya siapa udah tahu nih. Pernah walaupun nggak lama ya. Nah, perjalanan karir saya pertama kali sebenarnya di Karipan. Jadi saat lulus dari
stand, saya ditempatkan sementara di Karikpa Jakarta 1. Disitulah saya mendapatkan dasar-dasar pemeriksaan pajak, berhadapan dengan para wajib pajak, bagaimana kita membuat kertas kerja pemeriksaan, bagaimana kita mengatur strategi pemeriksaan dan seterusnya. Dan itu ternyata membentuk pola pikir saya selanjutnya. Dan setelah dari Karikpa tadi, nggak lama di situ, nggak nyampe setahun, saya diberikan amanah pindah ke KPP PMA 1. Nah, sebagai pelaksana. Yang tadi saya sebut, saya ikut administratif sekali, memisahkan berkas dengan yang lain itu di PMA 1. Oh, Dan waktu Karikpa kan mostly hanya pemeriksaan ya. Nah, di PMA 1 itu saya mulai karir saya ya sebagai pelaksana. Dari bawah ya Pak? Dari bawah sekali. Nah, kemudian tahun 2002 saya sampai dengan 2002 saya juga diberikan amanah sebagai pemeriksa di KPP PMA 1. Kemudian berlanjut ke KPP Badora. Nah, dari KPP Badora saya masuk ke modernisasi, Bu. Jadi waktu di Badora itulah saya DJP mengalami modernisasi ya. Yang tahun 2008 2005. Oh, 2004 ya. 2004, 2005, 2006 ya. Nah, kemudian saya pindahlah ke KPP Badora 2 sebagai AR juga. Jadi saat ini semua jabatan yang ada di DJP ini saya pernah alami. Jadi sudah mengarungi ya Pak ya? Pernah, sebagai AR juga pernah. Kemudian dari AR di Badora saya pindah ke jadi AR di PMA 4, di KPP PMA 4. Di situ juga makin banyak bertemu dengan wajib pajak, bertemu dengan para pimpinan yang hebat-hebat dan luar biasa. Dan tahun 2007 saya diberikan amanah menjadi kepala seksi promosi, menjadi kepala seksi pemeriksaan grup di kantor pusat. Nah, kemudian berlanjut lagi menjadi kepala seksi transfer pricing di tahun 2009 gitu ya. 2009 dan nggak lama kemudian tahun 2011 saya pindah ke KPP besar sebagai kepala seksi pengawasan dan konsultasi 4. Nah, dari interaksi dengan berbagai pihak di kantor pusat maupun di LTO itu memberikan ketertarikan saya mengenai international taxation. Jadi mulai saya mengenal transfer pricing, mengetahui bagaimana international taxation berjalan dan seterusnya. Dan pada tahun 2005 saya diberikan amanah menjadi kepala subdit PKPI, Perjanjian dan Kerjasama Perpajakan Internasional. Disitulah yang tadi Bu Hatin sebut sebagai bagian dari lead negotiator. Karena dengan hadirnya Direktorat Perpajakan Internasional dan saat itu saya menjadi salah satu kasubditnya, yaitu kasubdit PPSPI, Pencegahan dan Penanganan Sengketa Perpajakan Internasional. Otomatis sesuai dengan jabatan saya harus menegosiasikan berbagai sengketa antar negara terkait dengan perpajakan, khususnya untuk merilis double taxation. Makanya waktu itu saya karena jabatan banyak sekali berinteraksi dengan negara lain. Contohnya Pak? Hampir semua negara yang ada tax treaty-nya ya. Itu ada komunikasi, walaupun tidak semua saya kunjungi ya. Karena negosiasi tidak harus dikunjungi, bisa melalui telepon, bisa melalui surat dan seterusnya. Bahkan dengan media saat ini ada Zoom dan seterusnya sangat mudah untuk dibikin negosiasi melalui virtual gitu ya. Tetapi ya memang pada saat itu karena memang belum ada pandemi ya, sangat mudah sebenarnya untuk bisa bertandang ke negara lain untuk bernegosiasi. Nah, dari situ sampai dengan 2019 saya akhirnya diberikan amanah ke KPP Made Batam. Dan disinilah saya mengabdi bersama dengan Bu Hastin, Mbak Zia dan teman-teman di Made Batam semuanya untuk berusaha memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara melalui KPP Made Batam. Ini juga gini Kak Zia, sebagai penyemangat kaum milenial yang sekarang banyak di KPP Made Batam, bahwa kepala kantor kita itu nggak langsung jadi kantor atau kepala seksi, tapi dari nyobekin kertas dari bawah. Betul. Jadi jangan ya penyemangat lah bagi teman-teman milenial kok kita. aku kerjanya gini aja sih. Belum tentu dia akan seperti itu terus. Iya benar. Selagi mau ya Bu ya, mau bekerja. Pada intinya setiap pekerjaan jika kita nikmati dan kita kerjakan dengan sepenuh hati pasti akan ada hasil positifnya. Wah, yakin benar Pak. Iya, betul. Ini tadi saya kutip Bapak berarti cerita masuk ke KPP Madya Batam itu tahun 2019. Betul. Mungkin boleh sedikit cerita Pak tentang sejarah KPP Madya Batam. Boleh Pak?
KPP Made Batam ini terbentuk tahun 2005 ya, dengan KMK nomor 579 tanggal 19 Desember tahun 2005. Nah, saat pertama kali dicanangkan untuk dibentuk, ini adalah termasuk KPP Madya yang awal-awal dibentuk, gitu ya. Jadi modernisasi di DJP ini kan dimulai tahun 2002 ya, saat terbentuknya KPP Wajib Pajak Besar. Kemudian disusul dengan KPP Madya, kemudian khusus dan seterusnya, dan akhirnya KPP Pratama, gitu ya. Nah, tahun 2005 inilah yang menjadi tonggak sejarah hadirnya KPP Made Batam, KPP Made Batam di tengah-tengah masyarakat dengan era modernisasi di bidang perpajakan. Jadi dari situ berlanjut bergulir modernisasi yang ada, entah berapa kali ada perubahan organisasi, dan terakhir pada tahun 2021 kemarin, pada bulan Mei, gitu ya, ada reorganisasi yang cukup besar di DJP, khususnya di KPP Madya, dengan mengubah beberapa seksi. Nah, disitulah terakhir sebenarnya perjalanan organisasi kita KPP Made Batam sampai dengan saat ini. Alhamdulillah kita bisa menjalani dengan sangat baik, dan insya Allah dengan organisasi yang baru ini akan lebih efektif. Karena saat ini ada 6 seksi pengawasan. Kemudian ada 1 seksi yang akan melingkupi fungsi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan. Nah, ini dijadikan 1, ini akan lebih efektif. Kemudian seksi pelayanan ini melingkupi semua aspek pelayanan, termasuk penyuluh pun ada di seksi pelayanan. Nah, ini menjadi satu penataan core bisnis yang lebih fokus, sehingga semoga ini akan lebih efektif ke depan. Demikian, Pak. Oke, sejak kedatangan Pak Amin, saya kan lebih dulu ya Pak ya di KPP Made Batam, tapi begitu sangat merasakan perbedaannya Pak. Nah, begitu Pak Amin datang, itu banyak perubahan-perubahan di KPP Made Batam. Dari infrastruktur, kemudian tata ruang juga berubah, kemudian kebiasaan juga berubah. Nah, tentunya dengan adanya perubahan-perubahan yang ada di KPP Made Batam ini, mungkin itu adalah akan menimbulkan prestasi mungkin ya Pak ya. Coba minta tolong diceritakan Pak, apa prestasi-prestasi yang telah diperoleh dari KPP Made Batam yang selama Pak Amin menjabat di sini. Oke. Mungkin ini dengan tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada guru saya ya, Pak Arman maupun kepala kantor sebelumnya, gitu ya. Tentunya mereka juga mempunyai banyak prestasi, mempunyai banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi mungkin karena Bu Astin hadir, mungkin berdekatan dengan era saya hadir di sini, jadi terlihatnya ya sama Bu Astin pas saya aja, gitu ya. Pada intinya setiap organisasi harus berubah. Itu adalah satu hal yang niscaya. Karena satu hal yang pasti adalah satu hal yang tidak pernah berubah adalah perubahan itu sendiri. Jadi sudah pasti berubah. Oleh karena itu organisasi kita, kantor kita pun harus berubah. Bagaimana berubahnya? Nah, tentunya dari sesuatu yang sangat mudah kita rasakan sebagai pegawai. Saat pertama kali saya masuk ke Made Batam itu ada kesan bagi diri saya sendiri ya, mungkin ini kesan saya pribadi, bahwa kok rasanya kantor kita ini sangat sempit ya. Memang kantor kita kecil ya, tidak besar. Tetapi rasanya kok sempit gitu ya, agak sumpek gitu ya. Kemudian ruangan konsultasi juga rasanya kok terlalu sangat ketat gitu ya ruangannya. Kemudian banyak relung-relung, banyak lorong-lorong dan seterusnya. Nah, ini yang mungkin saya merasa wah ini perlu untuk segera dilakukan perubahan gitu ya. Tujuan saya apa? Untuk memberikan kenyamanan bagi para pegawai. Karena salah satu apresiasi yang bisa kita hadirkan untuk pegawai adalah memberikan ruang nyaman. Benar Pak. Betul kan? Artinya pegawai itu sebenarnya tidak perlu diberikan insentif yang real dalam bentuk apa itu. Misal uang atau apa, atau gaji tambahan insentif itu perlu, tetapi yang paling pertama adalah kenyamanan dalam bekerja. Nah, itulah yang coba kita dorong waktu awal-awal saya di Made Batam. Oleh karena itu kita ciptakan open space. Jadi dulunya yang banyak kubikel kita bongkar, kita buat open space. Itu yang pertama. Yang kedua, beberapa ruangan yang tidak fungsional, yang tidak terlalu memberikan manfaat, kita coba manfaatkan lebih optimal lagi, gitu ya. Kemudian di ruangannya dibuat lebih terbuka sehingga tidak terasa sumpek, gitu ya. Kemudian seperti kamar mandi juga kita lakukan renovasi yang sangat besar-besaran, jadi benar-benar berubah, gitu ya. Sangat terasa sih Pak kalau yang kamar mandi. Terasa banget Pak. Karena jadi modern gitu ya. Iya. Kalau dulu masih pakai bak itu. Itu salah satunya seperti itu. Iya.
Nah, di samping infrastruktur, kita juga mencoba mengubah habit para pegawai. Selama ini pegawai mungkin tidak terlalu engage untuk satu kegiatan tertentu ya. Misalnya penggalian potensi. Dulu AR bekerja sendiri, fungsional pemeriksa bekerja sendiri. Nah, sekarang dengan adanya sistem yang kita bangun antara AR dan fungsional ini harus berkomunikasi. Setiap kali AR membuat laporan hasil penelitian, dia harus konsultasi dengan fungsional. Setiap kali fungsional membuat SPAP, itu pun mereka harus diskusi dengan para AR, dan itu di hadapan kepala kantor. Wah. Nah, jadi kepala kantor pun ikut hadir di situ. Nggak ada yang lupa ya. Jadi tahu. Jadi tidak ada pengawasan. yang tidak transparan di dalam prosesnya. Baik pengawasan, pemeriksaan, penagihan, semuanya connected dan semuanya open untuk organisasi kita. Jadi itu habit yang kita coba dorong untuk berubah gitu ya. Nah, berikutnya adalah terkait dengan kebiasaan-kebiasaan para pegawai untuk bisa membuat work-life balance. Setiap pegawai di kantor tentunya akan ada kejenuhan ya Bu ya. Kalau yang bekerja dari pagi sampai dengan sore, ya, kita coba ciptakan satu ruang sebagai co-working space. Nah, kita hari ini juga meresmikan co-working space berupa cafe. Nah, kafenya namanya Cafe Kita. Cafe Kita. Cafe Kita ini adalah made for us, dibuat untuk kita, gitu ya. Tidak hanya untuk Madya Batam, tetapi untuk semua instansi pemerintah. Jadi gitu mereka boleh bekerja di sini, gitu ya. Karena ini adalah terbuka, inklusif buat semuanya. Nah, di dalam konsepnya nanti akan ada konsep-konsep tertentu yang akan kita introduce. Salah satunya adalah semi self service, gitu ya. Jadi pegawai boleh menikmati suasana, menikmati hidangan di sini dengan suasana yang sangat santai, enak. Nanti mungkin boleh dibuatkan sedikit liputan ya, bagaimana sih suasana di cafe kita, ya. Dan semoga ini bisa memberikan kepuasan bagi pegawai, terutama ya. Dan juga ini juga boleh buat wajib pajak. Jadi wajib pajak juga sambil menunggu mungkin konsultasi dengan para penyuluh atau diskusi dengan pemeriksa, boleh juga untuk meredakan kejenuhan, boleh mampir ke kopi kita. Dan kita ini yang mengelola ada paguyuban pegawai. Jadi bukan dikelola oleh KPP Madya Batam, tetapi oleh paguyuban pegawai. Memang menempati ruangan milik KPP Madya Batam, tetapi pengelolaannya adalah paguyuban pegawai. Jadi ini sebagai konsep yang kita coba introduce. Ya, kalau dibilang perubahan ya ada perubahan, tetapi inilah bagian dari perjalanan hidupnya Madya Batam. Perubahan yang sangat bagus ya Bu ya, menuju ke kebaikan. Iya. Dan tahun 2021 kemarin kalau nggak salah KPP Madya Batam kan menjadi satu di antara dua yang mendapatkan predikat BBBM ya. Iya, betul. Jadi tahun 2021 adalah tahun yang sangat bersejarah bagi Madya Batam karena tahun itu Madya Batam dinobatkan sebagai kantor yang meraih WBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini adalah predikat tertinggi di lingkungan satuan kerja pemerintah ya. Jadi ada namanya WBK, wilayah bebas korupsi. Ada WBBM. Nah, sebelum ke WBBM maka harus lulus BBK dulu. Madya Batam mendapatkan WBK tahun 2018. Saat itu kepala kantornya Pak Arman. Nah, terima kasih untuk Pak Arman. Jadi sudah mengintroduce dan mengkulkan WBK. Dan saya sebagai penerus ya harus berkewajiban untuk meningkatkan menjadi WBBM. Dan perjalanan menjadi WBBM ini tidak mudah memang. Kita mencoba 2 kali gagal dan yang ketiga baru berhasil tahun 2021. Dan ini menjadi satu hal yang saya bilang bukan prestasi saya, tetapi prestasi kita semuanya, termasuk dukungan dari Bapak Kakanwil, para kepala kantor yang lain, semuanya sangat memberikan andil yang sangat besar untuk pencapaian WBBM ini. Karena ini adalah bagian dari kerja keras, kerja cerdas, terus menerus, tidak hanya bisa sekali saja, tapi harus continue. Dan ini yang paling penting adalah setelah dapat WBBM, ini harus kita pelihara Mbak. Dijaga ya Pak. Harus dijaga, jangan sampai terjadi satu kejadian yang menjadikan kita nggak layak jadi WBBM. Jadi ini sekaligus pesan buat saya sendiri dan juga jajaran Madya Batam untuk kita semuanya, mari kita rawat WBBM ini. Jangan sampai ada pelanggaran integritas,
Jangan sampai ada pelanggaran prosedur, ikuti aturan yang berlaku. Made Batam ini alhamdulillah pada tahun 2020 kemarin berhasil mencapai target penerimaan lebih dari 100%, tepatnya 104,6%. Wah, Luar biasa. 2020 2020 ya. itu padahal pandemi lagi tinggi-tingginya ya Betul. Pak ya, ekonomi lagi Sulit benar-benar lah ya pada saat sulit itu. gitu. Tahun 2020 kita mencapai 104 sekian persen dengan pertumbuhan sekitar 6%. Tahun 2021 memang kami Made Batam tidak mencapai 100%, tetapi dapat mempertahankan pertumbuhan positif. Oh, di tetap atas, tumbuh ya, iya, Pak. bahkan lebih tinggi daripada tahun 2020 20 yang pertumbuhannya. sudah 104% itu Iya. lebih tinggi lagi 2021. Pertumbuhannya lebih dari 10%. Lebih dari 10%. Lebih dari Berarti 10%. meningkat Meningkat hampir lebih 50%. baik. Iya. Tapi memang karena targetnya kita nggak bisa capai ya, Oh, ya itu adalah bagian dari proses ya. iya. Tetapi intinya kita bisa mempertahankan Pertumbuhan yang positif, benar. Nah, sebenarnya untuk mencapai ini juga tidak mudah. Ini adalah perjuangan semua pihak, gitu ya. Perjuangan semua pegawai Made Batam dengan dukungan para pihak yang menjadi stakeholder kita, terutama para pimpinan dan juga arahan Bapak Kakambi. Nah, ini perjuangannya mungkin seperti apa? Cukup ini ya. Boleh kami ceritakan sedikit mengenai strategi? Silakan. Iya, boleh Pak. Jadi strategi untuk mencapai penerimaan ini sebenarnya dimulai dari hasil riset kecil-kecilan kami. Hasil riset kecil-kecilan para AR dan para kepala seksi pengawas. Menganalisis seperti apa sih struktur penerimaan di Made Batam. Singkat cerita, hasil riset kita ini menunjukkan bahwa lebih dari 50% penerimaan Made Batam ini dikontribusikan hanya oleh sekitar 30% wajib pajak PMA. Dan 30% WP PMA ini mostly adalah WP yang punya transaksi afiliasi. Nah, makanya itu kami memperdalam lagi risetnya. Kemudian dari transaksi afiliasi ini kemungkinan terjadi abuse of transfer pricing seperti apa? Ternyata kemungkinannya sangat besar. Makanya tahun 2020 kita canangkan strategi namanya taktik. Tax Avoidance Comprehensive Treatment with Integrity and Cooperativeness. Dan itu sebagai bagian dari inovasi Made Batam yang diintroduce di dalam BPBM. Di tahun 2020. Di tahun 2020 kita canangkan. Gitu ya. Seperti apa sih taktik itu? Intinya taktik adalah kolaborasi aktif antara kantor pajak, wajib pajak, dan para stakeholder. Stakeholder itu siapa? Bisa jadi para konsultan pajak, bisa jadi instansi pemerintahan yang lain, misalnya Bea Cukai, BP Batam dan seterusnya, Kadin dan seterusnya. Nah, ini berkolaborasi untuk bisa sama-sama menangani penghindaran pajak. Kok mau itu diajak untuk menangani penghindaran pajak? Gitu kan ya? Kan bisa jadi mereka yang melakukan. Nah, logikanya adalah begini. Wajib pajak seharusnya akan berpikir mengenai fairness. Kalau mereka merasa, oh ini tidak fair, ada sementara dia bayar pajak, sementara ada orang lain yang tidak bayar pajak, tentunya mereka akan bantuin kita. Dan kalau mereka ada yang belum bayar pajak dengan wajar, tahu bahwa ada teman yang sudah bayar pajak, tentunya mereka akan secara sukarela akan ikut untuk secara volunteer memperbaiki diri dan akhirnya membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sukarela gitu ya. Konsepnya seperti itu. Iya. Makanya penyelesaian masalah-masalah penghindaran pajak di Made Batam ini kita upayakan persuasif. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi pendapat wajib pajak. Kemudian kita perhatikan dulu data-datanya, kita analisis dengan sangat hati-hati, dan akhirnya kita sampaikan inilah sikapnya Made Batam. Kira-kira menurut Anda bagaimana? Anda boleh memberikan feedback. Nah, disitulah diskusi. Dan akhirnya terakhir kita selesaikan dengan persuasif. Persuasif tentunya dengan bertanggung jawab, dengan berintegritas dan sesuai dengan ketentuan. Jadi tidak hanya bernegosiasi semau kita ya, ada koridor-koridor yang harus dipenuhi. Betul. Kalau di luar koridor hukum nggak bisa. Jadi negosiasinya adalah negosiasi yang sifatnya ada koridor hukumnya, gitu ya. Jadi nggak bisa, oh Pak pajaknya 10 miliar turunkan jadi 1 miliar, nggak bisa seperti itu. Harus ada dasarnya. Harus ada dasarnya. Kalau memang angkanya itu kami ada yang salah, ya kita berbagi, Made Batam berbagi. Tapi kalau wajib pajak memang terbukti tidak benar, ya harus bayar apa adanya. Itulah konsep persuasif settlement di dalam taktik tadi. Alhamdulillah dengan taktik tadi tahun 2020 penerimaan Made Batam alhamdulillah cukup baik, bisa mencapai 100%, bahkan extra import dari pemeriksaan ini meningkat tajam.
lebih dari 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Ini karena hasil tadi, taktik tadi kan Betul. ya. Dengan diskusi Pemeriksaan, ya. juga, negosiasi juga membuahkan Betul. hasil. Taktik sebenarnya- itu ada ini ya Pak ya, maksudnya ini sebenarnya kata lain adalah cara, Betul. ya cara. Tapi ini taktik yang ada maknanya tersendiri. Iya. Gitu. Iya. Iya. Dan sebenarnya tadi betul yang disebut oleh Bu Hastin tadi, cara, ya, taktik, how to, kan gitu ya. Iya. Nah, ternyata memang itu kita turunkan dalam bentuk how to, misalnya bagaimana kita mengawasi. Iya. Jadi dengan taktik tadi kita ciptakan template bagaimana menganalisis transfer pricing dengan cepat. Kita membuat standarnya, misalnya surat permintaan dokumen TP itu sudah ada standarnya. Kertas kerja penelitian TP itu sudah ada standarnya. Bagaimana analisis dilakukan, analisis industri, analisis fungsi, aset risiko dan seterusnya itu sudah ada standarnya. Sehingga AR yang baru masuk pun nggak perlu lama-lama belajar, karena mereka langsung dapat standarnya seperti ini, langsung bekerja, langsung dapat hitungan, selesai. Bahkan untuk comparables kita siapkan namanya set of comparables. Jadi pembanding itu nggak perlu dicari-cari oleh para AR, karena kita sudah siapkan untuk BP yang model seperti ini pembandingnya ini. Fungsi aset risikonya seperti ini pembandingnya sudah ada. Nah, dari mana pembanding itu? Ya kita belajar dari berbagai macam sumber, dari hasil putusan pengadilan, dari hasil analisis industri dan seterusnya, atau bahkan dari data informasi yang disampaikan oleh wajib pajak melalui dokumen TP. Nah, kalau emang itu pembandingnya cocok, bagus, ya kenapa enggak kita pakai? Nah, itu sebagai bagian dari kita sebut sebagai standar penanganan. Nah, standar penanganan ini kita komunikasikan dengan para stakeholder, dengan para wajib pajak, sehingga mereka tahu, oh cara kerjanya Madya Batam seperti ini. Bahkan kita buat namanya buku pengawasan. Jadi buku pengawasan ini platform bagi para AR maupun bagi wajib pajak. Semacam buku saku gitu ya. Betul. Jadi AR wajib pajak punya platform yang sama. Oh ternyata seperti ini loh cara bekerja. Sudut pandangnya juga Betul. sama, Jadi cara tidak memahaminya selalu- juga sama. Ya, tidak selalu berada dalam posisi yang berbeda. Kita dalam satu perahu nih dengan adanya buku tadi. Satu frekuensi ya Pak ya. Betul. Berarti Itulah. begitu ya cara KPP Madya Batam juga memanage terkait transfer pricing Betul. ya Pak ya. Iya. Nanti mungkin secara lebih detail bisa kita jelaskan pada sesi berikutnya Ya. untuk podcast berikutnya. Cadangan ini, cadangan Dan podcast podcast berikutnya. selanjutnya terkait transfer pricing. Tapi satu hal nih terkait penerimaan tadi Pak, saya dengar memang sangat sulit untuk menerima penerimaan bisa mencapai 100% di KPP Madya Batam. Selama berdiri ini itu baru 2 kali yang saya dengar Pak, waktu zaman Pak Ferliandi tahun 2012 dan Pak Amin tahun 2020. Jadi sudah berapa tahun tuh Kak? 8 tahun. 8 tahun baru bisa mencapai 100% lagi. Apakah ini ritme yang nantinya 8 tahun lagi atau ini kita Jangan selama itu kalau selama itu. tergantung pimpinannya ya. Iya, bagaimana membawa kita juga Iya. bersama-sama bersinergi untuk mencapai 100%. Dan harapannya masa jauh-jauh Bu. Semoga tahun ini pun bisa tercapai. Amin. 100%. Kita berdoa Iya. semoga bisa tercapai. Oke. Jadi mungkin untuk data tadi Pak, tahun berapa sih yang tercapai saya juga agak miss 2012 ya. Pak. 2012 Iya. betul ya. Tapi yang memang kita fokus ke tahun 2020 tadi dan 2021 ya. Yang memang ada sedikit goncangan akibat pandemi yang memang harus kita antisipasi. Tapi untuk 2022 ini memang kita sudah punya strategi khusus ya untuk bagaimana mengantisipasi goncangan akibat pandemi, terutama Omikron yang mungkin muncul di awal tahun Iya. ini. Gitu Iya, ya. benar Pak. Tetap bisa menarik pajak dengan prudent gitu ya, dengan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi wajib pajak tidak merasa terbebani. Iya. Intinya seperti itu. Kita tetap mengandalkan para wajib pajak kan, karena nggak mungkin sumber pajak selain dari wajib pajak. Iya, Kan gitu benar. ya. Tapi kita akan andalkan mereka, tetapi kita akan coba melihat kalau memang posisinya sudah saatnya membayar pajak, ya harus bayar pajak. Tapi kalau saatnya memang mereka harus menikmati insentif dulu, ya kita berikan insentif semaksimal mungkin. Apalagi sekarang insentif kan ada beberapa yang diperpanjang ya. Iya, kan? iya. Jadi Sampai dengan Juni. silakan para wajib pajak untuk memanfaatkan insentif yang ada sampai dengan bulan Juni sementara ini. Nggak tahu nanti diperpanjang lagi apa tidak. gitu Iya. ya. Itulah bagian dari keberpihakan kita kantor pajak terhadap wajib pajak. Tidak hanya melulu narik pajak, tetapi juga memberikan bisa memberikan insentif. dan Bahkan optimis ya Pak ya. optimis. Dua 100%. Insya Allah tahun Insya Allah. 2022 ini kita proyeksikan bisa tumbuh positif juga, dan jika tumbuh positif insya Allah bisa tercapai 100%. 100%. Amin. Amin, amin, amin. Oke. Mungkin kawan pajak itu belum tahu ya kalau misalnya Pak Amin ini
menggongkan, menanamkan ke kita suatu slogan. We make you easy to comply ya. Boleh Pak diceritakan dulu nih, filosofinya apa nih we make you easy to comply? Iya, sebenarnya ini sangat sederhana ya. Jadi pemikiran kami bersama dengan kawan-kawan di Madya Batam ini, para kepala seksi, para HR, para fungsional, semuanya lah ya. Kita berpikir bahwa penerimaan ini adalah outcome dari adanya kepatuhan wajib pajak. Sehingga fokus kita seharusnya pertama kali adalah kepatuhan. Dulu ya. Bukan penerimaan. Karena penerimaan adalah outcome, hasilnya. Kami yakin bahwa dengan wajib pajak patuh, penerimaan pasti akan baik. Sejalan ya Pak ya? Iya. Karena apa? Penerimaan adalah fungsi dari dua hal minimal, yaitu satu ekonomi, yang kedua adalah kepatuhan. Ekonomi nggak bisa kita kontrol, karena mereka adalah ekonomi adalah sesuatu yang uncontrollable, gitu kan? Tetapi kepatuhannya bisa kita kontrol. Kita bisa ajak wajib pajak untuk sama-sama patuh. Dan yakinlah, dan kami yakin dengan wajib pajak patuh ini maka bisa dioptimalkan, sehingga jikapun penerimaan itu turun, itu semata-mata karena ekonomi, bukan karena kepatuhan turun. Sangat ironis apabila ekonominya naik malah penerimaan turun. Iya. Itu yang nggak boleh. Jadi harusnya penerimaan naik, ekonomi naik, penerimaan pajak naik, gitu ya. Lebih naik lagi karena apa? Kepatuhannya semakin naik. Nah, itulah konsepnya. Makanya kita buat slogan We Make You Easy to Comply, karena kita ingin membuat wajib pajak nyaman untuk patuh. Nyaman untuk patuh apa? Mereka pertama akan berpikir kalau nggak patuh akan ada masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, jika ingin patuh maka semuanya dimudahkan. Misalnya sekarang kawan pajak pasti akan berpikir bagaimana sih cara bayar pajak? Oh gampang, ada e-billing, anytime bisa dibikin. Mau bayar kapan aja bisa, mau pakai ATM bisa, pakai m-banking bisa, pakai apapun bisa, gitu ya. M-Pajak pun aplikasinya bisa, ada. bahkan pakai QRIS pun bisa, gitu ya. Nah ini satu hal yang sangat dimudahkan, dan ini akan kita edukasi terus ke wajib pajak. Artinya apa? We make it easy to comply, mudah untuk bayar pajak. Jangan sampai ada satu stigma dari wajib pajak. Ini mau bayar pajak aja susah, ini mau patuh aja susah. Jangan sampai seperti itu. Padahal udah mau bayar nih, Padahal bayar aja susah. Gitu. Nah, seharusnya seperti itu. Jadi kita berikan kemudahan bagi wajib pajak, rasa nyaman bagi mereka untuk ikut patuh terhadap perpajakan, dan harus fair. Yang ketiga, bagaimana fairness terjadi? Ya bagi yang sudah patuh akan kita berikan pelayanan yang terus membaik, gitu ya. Bagi yang belum patuh ya harus diberikan tindakan khusus, diberikan tindakan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku, entah dengan diperiksa, entah dengan dibukper dan seterusnya. Semakin dia tidak patuh, dia bisa masuk ke area penyidikan, pidana, gitu ya. Tetapi kalau sifatnya masih administratif, kita berikan edukasi. Kalau masih perlu untuk bisa lebih dalam lagi, bisa diaudit atau diperiksa. Dan akhirnya nanti pemeriksaan pun itu sifatnya edukatif, gitu ya. Tidak sifatnya memberikan punishment. Tidak berupa ancaman, gitu tidak ya. Tidak ada ancaman, gitu ya. Karena hak wajib pajak tetap kita akan hormati. Kita akan berikan semua hak wajib pajak. Bahkan kalau tidak setuju dengan hasil pemeriksaan atau hasil pengawasan dari para HR, boleh untuk tidak sependapat. Itu sesuatu yang normal gitu loh. Panjang lebar ya penjelasan pajak juga, diminta patuh membayar pajak dan melaporkan apa yang memang menjadi hak dan kewajiban wajib pajak. Intinya udah banyak yang kita bahas ya, ternyata sudah tidak terasa. Perdana tapi banyak ya. Perdana cuma sudah panjang pembahasan kita. Tentunya kita berterima kasih ke Pak Amin atas kehadiran, waktu dan cerita yang membangun dan inspiratif sekali buat kita ya Bu ya. Kemudian juga buat kawan pajak jangan lupa. Nah ini kita harus promosikan media-media sosial kita. Buat kawan pajak jangan lupa follow Instagram kita. Instagramnya @pajakmadiabatam. Nanti ada muncul di video kita. @pajakmadiabatam, Facebook, Twitter, juga subscribe channel YouTube kita. Ada juga aplikasi kita, apa sih? Oh iya, ada aplikasi juga, apa sih? Bisa di-download di Play Store. Iya. Oke, sebelumnya kita tutup dulu dengan slogan KPP Madya Oh Batam. iya, slogan yang tadi yang penuh dengan filosofi ya Bu ya. Boleh Bu. Mungkin saya sebutkan KPP Madya Batam. Kita semua menyebutkan We Make You Easy to Comply. Oke. KPP Madya Batam, We Make You Easy to Comply. Yeay, kompak ya. Kalimat. Ya, terima kasih.
dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. See ya. Hey,